Setelah Panji Gumilang ditahan 20 hari ke depan, nasib santri Pondok Pesantren Al Zaitun itu jadi rebutan, gengs. Majelis Ulama Indonesia Indramayu meminta pemerintah untuk gerak cepat menyelamatkan santri di Pondok Al Zaitun yang sudah disesatkan oleh Panji Gumilang. Ya, kita tahu semua lah ya, bahwa kesesatan mereka itu dipertontonkan di YouTube mereka, gengs. Saat sholat Jumat di live, tata cara sholatnya pun yang lebih parahnya lagi, doktrin bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Ini paling bahaya banget, gengs. Dan ini udah diterapkan di Pondok Pesantren Al Zaitun, gengs. Setiap sholat Jumat mereka ucapkan itu. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Dan ini bahaya banget kalau nggak cepat diambil alih, gengs. Ini anak-anak santri harus cepat diselamatin sebelum mereka tuh menjadi bibit-bibit penerus Panji Gumilang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Indramayu, Kiai Haji Syatori juga mengatakan hanya pemerintahlah yang berhak mengambil alih Pondok Pesantren Al Zaitun. Maksud dan tujuannya mengambil alih Pondok Pesantren Al Zaitun itu semata-mata untuk menyelamatkan para santri-santri. Karena ini bahaya banget, gengs. Ibadahnya di Pondok Pesantren itu benar-benar menyimpang banget dari syariat Islam pada umumnya. Dari sholatnya, azan, sampai anggapan ibadah haji saja, gengs. Cukup hanya di Al Zaitun, tidak harus ke tanah suci. Kan ini doktrin gila banget sih ya. Ini udah sesat dan menyesatkan banget si Panji Gumilang ini. Parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Syatori, SIMA, Ketua Umum MUI Kabupaten Indramayu. Saya akan memberikan statement terkait dengan Al Zaitun, dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama, bahwa Al Zaitun, syariat yang dikembangkan, yang dilakukan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya. Sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan banyak viral di media-media sosial bahwa haji tidak harus di Mekah dan Madinah, cukup haji di Indonesia, sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat Islam pada umumnya. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al Zaitun. Sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah, syariat-syariat yang dilakukan oleh mereka dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya dan sebagainya di Indramayu. Kiai Haji Syatori menegaskan tidak ada pihak manapun ataupun ormas tidak diberi wewenang untuk mengambil alih Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi menurut gua nggak usah bertele-tele sih ya. Mungkin masih bisa lah dibina, disadarkan lagi otak-otak mereka yang sudah menjadi korban penyesatan Panji Gumilang. Tapi saat ini juga udah banyak berkeliaran di luar sana, gengs, alumni dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini yang memang udah kedoktrin lah ya. Mereka udah punya misi baru untuk menggait korban-korban baru gitu loh. Ya contohnya si Ngangengong itulah. Kalian tahu kan yang kemarin viral itu, Ngangengong yang katanya 11 tahun belajar di Al Zaitun, ternyata otaknya kosong, pakai ngajak debat pula itu. Soal yang paling mudah, paling dasar dalam agama Islam, malah plonga-plongo nggak tahu. Coba kita lihat videonya. 11 tahun nih di Al Zaitun nggak pernah ada begitu-begituan nih, bersaksi nih. Wallahi tallahi billahi nggak ada tuh kasus-kasus zina bayar 2 juta tuh nggak ada. Ini tuduhan-tuduhannya lawak bener. Dia tuh percuma gitu kalau orang udah benci nih.
Susah, udah dikasih nur, udah dikasih fakta, udah dikasih data, nggak akan masuk karena di hatinya ada kalem. Kalau di hatinya ada kalem, itu nggak akan masuk tuh yang namanya cahaya. Malaikat nggak akan masuk, kebenaran tuh nggak akan masuk, susah. Jadi kalau dikasih kebenaran nih ngangong gitu, dikasih fakta ngangong. Gue pengen nanya sama lu, ada berapa fardu wudu? Fardu wudu ya niat, terus apa namanya niat, ya. terus bertangan, Bagus. apa ya? Gimana? Lu kan nanya tadi tentang hukum rokok, kan gue bahas tuh dalilnya. Sekarang gue nanya sama lu, fardu wudu ada berapa? Seperti yang disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Syatori tadi, gengs, yang mengatakan hanya pemerintahlah yang berhak mengambil alih Pondok Pesantren Al Zaitun. Mahfud MD juga demikian, menyampaikan akan menjaga manajemen Ponpes Al Zaitun. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasyarat utamanya itu kalau ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun, itu prasyarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerjasama. Tapi di satu sisi, gengs, nah ini masalahnya, nasib santri di Pondok Pesantren Al Zaitun juga disampaikan oleh kuasa hukum Panji Gumilang, yaitu Hendra Effendi. Dia mengatakan pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaitun akan tetap berada di tangan para ante-ante Panji Gumilang. Jadi, gengs, bisa dikatakan Pondok Pesantren Al Zaitun ini sekarang lagi diperebutkan ini. Dan para ustadz di Al Zaitun juga kekeh ingin mempertahankan Pondok Al Zaitun tetap di tangan manajemen yang lama. Jadi kalau misal nanti pemerintah udah sah mengambil alih Pondok Pesantren Al Zaitun, kalau bisa ustadz-ustadznya, perangkat-perangkatnya yang semua itu harus dibersihkan, gengs. Kalau menurut gue sih harus dibersihkan dengan yang baru lah ya. Guru-gurunya, ustadz-ustadznya itu harus diganti sih. Kuasa hukum Panji Gumilang juga mengatakan akan terus berjuang, akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya, yaitu Panji Gumilang. Alasannya karena si tua bangka ini, gengs, udah berusia lanjut katanya. Justru yang berusia lanjut itulah yang bikin gaduh. Makin tua bukannya bertobat, tapi malah semakin menyesatkan umat. Oke, kita lanjut ke Pak Ridwan Kamil ya. Gimana tanggapannya? Pak Ridwan Kamil juga mengatakan akan membubarkan manajemen lama dan akan menggantikan manajemen yang baru. Nah, kalau ini baru tepat. Mahfud MD juga menjelaskan, si Panji Gumilang ini ancamannya 5 tahun ke atas ya. Jadi mimpi buat kuasa hukum Panji Gumilang untuk mengajukan penangguhan penahanan. Kalau bisa mah jangan sampai si Panji Gumilang itu balik lagi ke Al Zaitun, gengs. Karena kita tahu si Panjul ini licik banget, takutnya malah nggak kooperatif ya kan, tambah nyusahin lagi nanti, ditambah lagi menghilangkan barang bukti lah, entah apalah ya kan, alasan ini alasan sakit lah. Nah kalau di Bareskrim itu kan terpantau itu loh, makan terjamin juga ya kan. Kalau menurut gua nggak, jangan sampai lah si Panji Gumilang ini balik lagi ke Ponpes gitu loh. Gimana menurut kalian, gengs? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut di kolom komentar diskusinya. Dan buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.